Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dengan nomor induk mahasiswa 856500844 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas praktikum pendidikan IPA di SD yang terdapat pada modul 8 KP1, yaitu kelistrikan. Di mana pada praktikum ini saya akan melakukan percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang akan saya butuhkan yaitu ada bola lampu 12 volt, 3 buah baterai, ada penjepit buaya merah dan hitam, dan ada kabelnya. Kemudian bahan yang akan saya uji untuk mengetahui aliran tegangan listrik yang akan saya butuhkan ada kayu, grafit atau mata pensil, ada karet penghapus, kawat tembaga, ada besi, ada sendok perak, ada air garam, ada air keran, ada kertas, dan ada tas plastik. Mari kita ikuti langkah kerjanya. Nah, dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan melihat jika benda-benda tersebut dapat menyalakan lampu ini atau dapat menghantarkan arus listrik, maka benda-benda tersebut disebut konduktor. Nah, sementara jika benda-benda itu ada yang tidak dapat menyalakan lampu atau tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, maka itu disebut isolator. Nah, sekarang kita akan melakukan uji cobanya. Nah, bahan yang pertama yang kita akan uji adalah kawat besi. Di sini saya menggunakan paku yang terbuat dari besi juga. Kita akan capit menggunakan capitan buaya, dan kita akan melihat apakah ia dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa kawat besi dapat menghidupkan lampu, yang artinya ia bersifat konduktor atau dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, kita akan mencoba dengan kawat tembaga. Kita akan cabut juga dengan capitan buaya, dan kita lihat, wah, ternyata kawat tembaga juga dapat menghidupkan lampu, yang artinya ia bersifat konduktor. Yang ketiga, ada sendok perak. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencapit dia dengan capitan buaya, dan kita akan melihat, wow, ternyata sendok perak juga dapat menghantarkan arus listrik dan dapat menghidupkan lampu. Ia juga disebut konduktor. Nah, selanjutnya yaitu ada karet penghapus. Karet penghapus juga kita cepit dengan capitan buaya, dan kita lihat reaksi. Wah, penghapus tidak dapat menghidupkan lampu atau tidak dapat menghantarkan arus listrik, makanya ia disebut sebagai isolator. Selanjutnya yang akan kita uji ada kayu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan menjepit dia dengan jepitan buaya. Nah, lampu sama seperti penghapus, ia tidak dapat menghidupkan lampu atau tidak dapat menghantarkan arus listrik, makanya ia disebut isolator. Nah, selanjutnya ada grafit atau mata pensil. Kita akan menjepit dengan jepitan buaya juga, dan kita lihat, wow, grafit atau mata pensil dapat menghidupkan lampu yang disebut konduktor. Ia dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, selanjutnya ada kertas. Kita akan coba jepit dengan jepitan buaya, dan kita lihat apakah ia dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Wah, ternyata kertas tidak dapat menghidupkan lampu, yang artinya ia isolator. Nah, selanjutnya ada tas plastik. Kita akan jepit dengan jepitan buaya. Nah, tas plastik juga tidak dapat menghidupkan lampu, yang artinya ia isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian di sini ada air keran, air biasa. Kita coba celupkan penjepit buayanya, kita lihat. Wah, ternyata air keran atau air biasa ini tidak dapat menghidupkan lampu, yang disebut isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya di sini ada air garam. Kita akan masukkan penjepit buayanya, dan kita lihat. Wah, ternyata air garam dapat menghidupkan lampu walaupun dengan redup, yang artinya ia konduktor atau dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan tegangan listrik dengan alat dan bahannya itu 3 buah baterai, bola lampu dengan 12 volt, dan capitan buaya beserta kabelnya. Pada percobaan pertama, kedua kabel disatukan pada kutub positif, artinya tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak dapat menyala. Pada percobaan kedua, kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup. Karena semua tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas baterai 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 12 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dalam kondisi terang. Pada percobaan ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian disusun secara seri. Nah,
Ternyata, lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, yaitu 3 volt, sehingga mampu menyalakan lampu sebesar 12 volt. Pada percobaan keempat, ditambah lagi baterai 1 buah, ternyata lampu menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt, sehingga lampu lebih terang dari yang 3 volt sebelumnya. Jadi kesimpulannya yaitu, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam merupakan konduktor. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran disebut isolator. Pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai secara seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar tegangan yang dialirkan ke lampu. Sekian praktikum pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.